Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramla, Prodi Ekonomi Syariah, semester 4, asal KSI Rumah Ekis IAIN Bone. Saya akan mempresentasikan karya tulis atau outline KTI saya yang berjudul Konsep Investasi Syariah Sukuk Wakaf dan Peranannya pada Pasar Modal Syariah di Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Latar belakang. Pasar modal syariah adalah suatu kegiatan ekonomi muamalah yang memperjualbelikan surat berharga yang menurut investasi syariah, yaitu saham, obligasi, dan reksadana syariah. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di produk-produk pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini mencoba memberikan inspirasi dengan jalan mengeksplorasi bagaimana mengelola wakaf secara produktif melalui optimalisasi investasi agar dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini menurut data Biro Pusat Statistik tercatat sebanyak 30 juta penduduk Indonesia dikategorikan miskin. Dengan investasi dan mengenal pasar modal, kita bisa mempelajari berbagai ilmu seperti cara membaca laporan keuangan, bagaimana menganalisa suatu perusahaan yang memiliki prospek yang bagus. Nah, selain itu juga kita bisa mendapatkan capital gain atau keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Kita juga bisa mendapatkan dividen atau pembagian laba perusahaan kepada investor. Selain itu, investasi tidak terbatas bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan atau yang mempunyai aset berlebih saja. Salah satu jenis investasi syariah yang sedang banyak diperbincangkan adalah sukuk wakaf. Nah, berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang konsep investasi syariah sukuk wakaf dan peranannya pada pasar modal syariah Indonesia. Nah, yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah tadi, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimanakah konsep sukuk wakaf di Indonesia? Yang kedua, apa sajakah peranan sukuk wakaf dalam perkembangan pasar modal syariah di Indonesia? Selanjutnya, tinjauan pustaka. Landasan teori. Yang pertama, teori sukuk wakaf. Teori sukuk wakaf ini terbagi menjadi dua, yaitu wakaf. Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa Arab yakni al-waqf, yang berarti menahan atau menghentikan. Kata lain yang sering digunakan sinonim dengan wakaf adalah al-hubus, jamak dari kata al-ahbas, yang berarti sesuatu yang ditahan atau dihentikan. Maksudnya, ditahan pokoknya dan dimanfaatkan hasilnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata wakaf dalam hukum Islam mempunyai dua arti, yakni arti pertama yaitu kata kerja, ialah tindakan mewakafkan, sedangkan yang kedua mempunyai arti kata benda, yaitu objek tindakan mewakafkan. Nah, yang kedua atau B, sukuk wakaf. SBSN atau sukuk adalah surat berharga syariah atau surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang sukuk berupa bagi hasil atau full margin serta membayar kembali dana obligasi pada jatuh tempo. Sukuk mempunyai potensi yang cukup tinggi sebagai instrumen untuk memobilisasi dana keuangan syariah karena merupakan salah satu instrumen pembiayaan jangka panjang dan menjadi alternatif memperoleh dana investasi proyek. Sukuk berbasis wakaf merupakan sebuah inovasi dalam memberdayakan banyaknya aset wakaf yang tidak produktif di Indonesia. Karena pada hakikatnya, wakaf seharusnya terus berkembang dan menghasilkan manfaat tanpa mengurangi inti dari aset awal wakaf. Nah, selanjutnya atau yang kedua, peranan sukuk wakaf dalam pasar modal syariah di Indonesia. Nah,
Tujuan pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah membiayai APBN dan pembangunan proyek. Selain itu, juga untuk memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara, sumber pembiayaan anggaran negara atau perusahaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, dan menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah. Terkait dengan peranan suku wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Yang kedua, menambah alternatif instrumen investasi bagi masyarakat. Dan yang ketiga, mendorong munculnya banyak inovasi produk-produk syariah lainnya. Dan yang keempat, memperbanyak transaksi di pasar keuangan syariah. Kemudian kita masuk ke B, studi terdahulu. Nah, dalam studi terdahulu saya mengambil dari autor atau nama pengarang adalah Siti Latifah tahun 2020 dengan judul Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara atau SBN dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan sukuk Indonesia dan peran sukuk dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan penelitian kepustakaan. Peneliti menggunakan data sekunder, yaitu data yang bersumber dari literatur atau referensi yang ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia telah menerbitkan sukuk retail atau SR, yaitu SR 001 sampai dengan SR 013. Penerbitan sukuk negara dari tahun ke tahun terus meningkat sesuai dengan perkembangan dan strategi yang ditetapkan dalam APBN dan peranan sukuk serta peranan sukuk negara memberikan dampak yang sangat positif seperti pengembangan proyek pembiayaan, mendorong pengembangan pasar keuangan syariah, menciptakan cabang di pasar keuangan syariah, mengembangkan alternatif instrumen investasi, dan memanfaatkan dana masyarakat. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian kualitatif bisa diartikan sebagai rangkaian kegiatan ataupun proses menyaring data ataupun informasi yang sifatnya natural terkait suatu permasalahan terhadap aspek tertentu. Nah, pada penelitian ini, penulis lebih banyak mendeskripsikan tentang konsep investasi syariah sukuk wakaf dan peranannya pada pasar modal syariah di Indonesia. Yang kedua, jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data yang digunakan untuk dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari literatur atau pustaka penelitian terkait dengan objek yang diteliti. Nah, selanjutnya teknik pengumpulan data dan pengolahan data. Pengumpulan data dari karya tulis ini diperoleh dari berbagai referensi yang ditemukan oleh penulis yang relevan dengan permasalahan yang ada, yaitu konsep investasi syariah sukuk wakaf dan peranannya pada pasar modal syariah di Indonesia. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Setelah dilakukan metode pengumpulan data, maka semua hasil diseleksi, kemudian disesuaikan dengan masalah yang dikaji. Proses penyajian masalah dilakukan dengan menganalisis data yang terkumpul secara spesifik. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya pada outline KTI saya pada kali ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.